kita masuk ke reaksi fragmentasi terkait dengan spektrometer massa. Nah, sebelum bicarakan lebih lanjut tentang spektrometer massa, penting untuk kita membedakan antara massa atom molekul relatif dan massa isotop atom molekul, serta hubungan keduanya. Di massa atom molekul relatif itu adalah massa relatif sebagaimana dalam pengertian kimia, yang penentuannya menggunakan timbangan. Ini dia mengukur semua kandungan isotop atom-atom yang terkandung dalam suatu unsur atau dalam suatu senyawa. Sedangkan massa isotop atom molekul adalah yang ditentukan itu oleh perangkat spektrometer massa untuk masing-masing isotop unsur atau kombinasi isotop-isotop dalam senyawa. Contohnya di sini massa relatif zirconium Zr adalah 91,224, sebenarnya 91,224. Nah, berdasarkan pengukuran spektrometer massa, ternyata unsur Zr ini memperlihatkan 5 puncak, yaitu pada massa permuatannya itu 89,904703 sebesar 51,43%, kemudian 90,900562 sebesar 11,27%, dan selanjutnya sampai isotop 96. Nah, apabila kontribusi masing-masing isotop terhadap massa keseluruhan atau massa atom relatif dihitung, maka kita dapatkan massa relatif itu adalah pembulatannya 91,224. Jadi dekat ya dengan massa atom molekul relatif dari perhitungan timbangan. Tapi kalau dengan MS ini jadi lebih akurat. Jadi ini mendekati nilai massa relatif yang disepakati 91,224. Nah, spektrometer massa itu adalah perangkat yang mengukur massa permuatan atau M per Z. Jadi sebelumnya itu orang nulisnya M per E. Dan kelimpahan dalam persen partikel-partikel bermuatan ion positif atau negatif yang dilaporkan sebagai spektrum massa. Untuk pengionan terdapat 5 jenis metode yang sekarang diproduksi oleh perusahaan pembuatan alat. Metode pengionan itu yang pertama adalah EI atau ionisasi elektron. Sebelumnya disebut metode tumbukan elektron atau elektron impact. Cara yang kedua adalah ionisasi cara kimia atau CI, chemical ionization. Yang ketiga adalah ionisasi dengan cara electrospray atau ESI, electrospray ionization. Keempat, ionisasi cara kimia pada tekanan atmosfer atau APCI, atmospheric pressure chemical ionization. Dan yang terakhir, ionisasi oleh laser yang dibantu matriks padat atau MALDI. Nah, jadi ada banyak ya, MALDI, matrix assisted laser ionization. Nah, dari kelima metode ini hanya metode EI yang menghasilkan ion dengan energi tinggi, sehingga spektrum massa yang dihasilkan tidak satu ion atau hanya ion induk aja, melainkan bersama-sama dengan ion pecahan, sehingga spektrumnya kompleks atau lebih rumit. Keempat metode lainnya termasuk metode pengionan dengan energi yang rendah yang tidak memungkinkan ion induk terpecah, sehingga spektrum yang dihasilkan itu lebih sederhana, tidak disertai dengan ion pecahan. Nah, saya masuk ke reaksi fragmentasi yang seperti yang saya bilang sebelumnya. Fragmentasi ini terjadi di fase gas dan hanya terjadi secara intramolekuler, di mana pemecahannya beragam. Nah, ini dia pakai metode yang EI, karena cuma metode ini yang bisa menghasilkan pecahan ya. Secara statistik, hasil pecahan berupa ion fragmen yang paling stabil itu kelimpahan relatifnya 100%. Jadi ada dua cara penggambaran itu. Yang pertama adalah posisi ion dan radikal itu tidak diperinci. Jadi nulisnya kurung, ini positif, radikal. Nah, begini ya.
Yang kedua adalah posisi ion dan radikalnya diperinci. Kalau di sini pada atom positif, pada atom oksigen positif, ini radikal, positif radikal. Jadi ada dua penggambaran begini. Nah, tujuan utama penciptaan perangkat elektromassa itu untuk mengukur massa molekul. Jadi di sini yang sebelumnya kan pakai metode kimia ya. Nah, di sini pada teknik pengionan yang pertama dikembangkan atau teknik EI tadi, tumbukan elektron dengan molekul analit itu menghasilkan nggak cuman ion molekul positif radikal, tapi juga puncak-puncak massa ion hasil pecahannya. Di satu sisi, ion pecahan pada teknik EI ini merupakan kerugian karena seringkali kelimpahan ion molekul positif radikal itu sangat rendah. Namun di sisi lain, adanya massa ion-ion pecahan itu bisa dipakai atau dijadikan suatu cara dalam pembuktian suatu struktur molekul. Dan pemecahan ion itu tidak sembarangan, jadi melainkan ditentukan oleh jenis ikatan dan adanya gugus-gugus fungsi tertentu pada struktur molekul. Pemutusan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 itu 2 atau rangkap 3 tentu akan sangat jauh lebih sulit dibandingkan dengan pemutusan ikatan tunggal. Oleh karena itu, pemecahan ion selalu melibatkan ikatan tunggal. Jadi secara umum pola pemecahan ion positif radikal itu dinyatakan sebagai berikut. Ada dua cara. Yang pertama, ini jalur yang pertama adalah yang ke arah kanan ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Saya kasih warna ini yang kedua. Nah, yang pertama ini pelepasan molekul netral. Jadi kalau di sini molekul itu kan genap ya. Misalnya C metanol ya, CH3OH misalnya. Ini kan kalau dihitung ini genap. C1H4O. Jadi 12 tambah 4, 16 tambah 16, 32. Jadi genap. Saya hapus lagi. Ini genap. Ketika dia hasil fragmentasinya keluar fragmen netral, si warna netral, maka fragmen yang lainnya itu berupa positif radikal. Dan ini karena ini genap, jadi kalau ini netral, berarti ini adalah genap juga. Nah, cara yang kedua adalah pelepasan spesi radikal. Jika radikal itu kan ganjil, jadi kalau biar jadi genap, maka pecahan yang pertama radikal yang keluar dan yang berikutnya adalah fragmen 2 atau F2 itu positif ganjil. Nah, yang F2 positif ini bisa terfragmen lagi menjadi F3 positif radikal dan fragmen netral. Kalau ini netral, berarti ininya positif radikal. Oh enggak, ini salah ya, positif. Bukan positif radikal, ini ya positif. Kan ini awalnya positif, berarti ini positif, yang ini netral. Saya akan terangkan sebagai contoh aja biar lebih mudah. Sekali lagi saya ulang lagi, jadi molekul positif radikal itu bisa pemecahan dengan dua cara. Yang pertama, dia itu dalam bentuk genap dan netral. Yang kedua adalah dalam bentuk ganjil dan ganjil. Karena awalnya molekul itu adalah genap. Secara umum senyawa kimia itu genap. Jadi kalau dia ganjil itu kemungkinan dia radikal. Nah, kita masuk ke sini. Jadi karena ada dua kemungkinan jalur pecahan ya, jadi ada yang pakai jalur radikal, ini kan ada radikal, dan ada yang dia itu adalah pecahannya berupa pemisahan dari dua elektron. Jadi di sini kalau dia radikal,
itu panahnya setengah gini. Tapi kalau dia 2 elektron maka panahnya utuh. Contohnya di sini ada butanol, dia itu 74. Jadi C4H10O. Nah, ini genap ya. Kalau terfragmentasi, kita lihat ada sinyal di 31 diganjil. Berarti dia pasangannya harus ganjil juga. Ini skemanya yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Kalau lihat keluarnya ganjil-ganjil, berarti dia pakai skema yang kedua. Karena keluarnya itu radikal, ganjil, dan positif ganjil. Yang radikal, ganjil, dan positif ganjil. Dan karena dia ini adalah keluarnya berupa radikal, berarti panahnya itu adalah setengah. Ini juga panahnya setengah. Ini ke sini setengah, makanya di sini ada elektron. Yang berikutnya adalah pemutusan ionik. Jadi 74 ini kan genap, keluarnya adalah genap. Berarti di sini molekul netral. Dia pakai jalur yang pertama. Karena genap keluarnya itu adalah netral dan genap. Positif radikal. Jadi di sini positif radikal. Yang ini netral. Caranya adalah dia itu keluar 2 elektron. Jadi panahnya utuh. Berarti dia lepas ya, karena dia ditinggalkan 2 pasang elektron, makanya muatannya positif. Di sini 1 elektron, 1 elektron. Makanya di sini ada elektron 1 lagi elektron dipakai untuk berikatan menjadi H2O. Nah, ini kita masuk ke contoh lainnya, yaitu mungkin biar lebih gampang, di sini ada senyawa 3-etilfenol itu 122 massa permuatannya berupa positif radikal. Nah, ini terbaca, jadi ini positif radikalnya. Kemudian di sini ada sinyal 107. Nah, 107 ini kan ganjil. Padahal ini kan tadinya genap. Berarti pasangannya dia harus yang ganjil juga. Kita lihat selisihnya ini adalah 15. Karena lihat strukturnya kayak begini, berarti kemungkinan yang keluar metil. Jadi di sini CH3. Karena di sini adalah positif, berarti yang ini adalah radikal. Positif radikal ya. Karena ini yang positif ya. Jadi dia pakai jalur yang kedua. Jadi keluarnya yang positif dan juga keluar radikal. Jadi yang ini radikal, yang ini adalah yang muatan positif. Dan skemanya ganjil-ganjil. Berarti dia pakai yang ini, ganjil, ganjil. Karena kalau pakai skema yang pertama, yang keluar itu harus netral genap dan genap. Yang berikutnya adalah contoh yang lain, itu C5H10O keton. Kita lihat di sini ada senyawa CH3O, CH2, CH2, CH2 positif radikal. M per Z-nya adalah 86. Ini adalah genap. Genap ya. Terus kita lihat yang penting di sini adalah sinyal 714358. Jadi di sini 71, kemudian ada 58 dan ada 43. Nah, ion molekul positif radikalnya 86. Ini kita tahu senyawanya yang ini ya. Terus kemudian hilang 15, dapat puncak 71. Nah, ini kan pecahannya 71 itu ganjil. Berarti pasangan satunya lagi harus ganjil, karena biar jadi genap dia harus ganjil juga. Selisihnya 15.
Yang paling mungkin ya CH3. Dan yang terbaca di MS itu kan yang muatan positif. Nah, berarti pasangannya yang radikal. Ini dia pakai skema jalur yang kedua. Jadi ini kan ganjil, keluarnya ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Ya, P radikal, yang ini ganjil yang muatan positif. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada sinyal di 43. 43 ini kan ganjil. Yang terbaca yang muatan positif, berarti pasangannya radikal dan harus ganjil juga. Kalau yang tadi putusnya di sini, jadi ini memang harus hitung sendiri ya. Jadi ini satu elektron, ini satu elektron, satu lagi satu elektron ke sini. Nah, di sini ada elektron, satu elektron ke sini, satu elektron ke sini, satu elektron ke sini. Makanya di CH2 ini adalah radikal. Tapi lihat di sini ada sinyal di 58. Ini adalah genap. Jadi ini dia pakai skema yang jalur pertama. Ini genap netral sama genap positif radikal. Bagaimana demikian? Karena keluar molekul netral. Ini kan selisihnya 28. Jadi yang paling mungkin keluar adalah etena. Ini C2H4, itu 28. Netral dan genap. Yang keluar adalah pasangannya genap, positif radikal. Cara buat positif radikalnya adalah ini pindah, sini pindah, sini pindah. Berarti kita dapatkan adalah Z 58 sebagai genap. Dan ini adalah positif radikal. Ini dinyatakan dalam ini positif radikal. Ya, demikian untuk contoh pola fragmentasi dengan menggunakan EI.